Hai Sobat Pans, kali ini kita akan bahas saham Cepin. Cepin adalah perusahaan di bidang peternakan unggas. Jadi mereka bukan cuma jual ayam, tapi juga pegang semua lini bisnisnya. Mulai dari pakan ternak, anak ayam atau DOC, kemudian ayam hidup, sampai ke makanan olahan. Nah, bisa dibilang dari hulu ke hilir, Cepin kuasai rantainya. Nah, sekarang kita lihat dulu statistik saham Cepin di tahun ini. Kapitalisasi pasarnya 79,69 triliun, dan saham yang beredar 16,40 miliar lembar. Harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir yaitu 5.650, dan harga terendahnya 3.900. Kemudian kinerja year to date-nya naik plus 2,10%. Nah, ngomongin kepemilikan, mayoritas saham Cepin dipegang sama induk usahanya, yaitu Carian Pepahan Indonesia sebesar 55,53%. Lalu ada juga UBS AG yang pegang sekitar 5,98%, dan sisanya sebesar 38,49% ada di tangan publik. Sekarang kita bahas kinerja keuangan di kuartal pertama tahun ini. Laba bersih Cepin tercatat 1,5 triliun, naik 15,9% dibanding kuartal sebelumnya, dan melesat 116% dibanding tahun lalu. Apa yang bikin angka ini bagus? Nah, salah satunya karena efek musiman lebaran, dan juga karena perbandingan basis yang rendah di kuartal pertama tahun sebelumnya, alias low base effect. Jadi kinerja tahun ini terlihat melonjak. Kemudian dari sisi pendapatan, Cepin mencatat 17,7 triliun. Angkanya tumbuh 11,3% secara year-on-year, walaupun turun tipis 0,3% secara kuartalan. Nah, kemudian kita lihat harga ayam memang turun sekitar 4-5%, baik secara kuartalan maupun secara tahunan. Tapi volume penjualan naik plus 1% secara kuartalan dan plus 17% secara year-on-year. Karena kontribusi ayam broiler menurun ke 50% dari sebelumnya yaitu 52%, ini menyebabkan ada tekanan sedikit. Tapi Cepin mampu jaga margin EBIT tetap sehat di level 11,5%, hanya turun tipis dari kuartal sebelumnya. Kemudian untuk target dan strategi Cepin di tahun ini, yaitu manajemen Cepin tetap optimis. Mereka menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 5% secara year-on-year, dan laba bersih naik 7% secara year-on-year untuk tahun ini. Kemudian untuk mewujudkan itu, mereka siap gelontorin capex antara 1-1,5 triliun. Nah, dana ini bakal dipakai buat ekspansi pabrik pakan di Sulawesi Selatan, kemudian penambahan kandang, dan tentunya maintenance fasilitas yang ada. Nah, oke, sekarang Sobat Pans, sekarang kita geser sedikit ke faktor eksternal yang bisa berdampak besar ke saham Cepin, yaitu program makan bergizi gratis alias MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Program ini udah dijalankan sejak awal tahun 2025 dengan target anggaran 71 triliun. Tapi hingga bulan Mei, realisasinya masih baru 4%. Nah, ini menunjukkan implementasinya masih lambat. Padahal kalau dijalankan maksimal, program ini bisa jadi penopang permintaan ayam dan telur dalam negeri. Nah, kemudian Badan Pangan Nasional memperkirakan serapan ayam dari MBG tahun ini sekitar 70.000 ton dan 127.000 ton telur. Sayangnya itu masih belum cukup buat ngurangin surplus produksi ayam nasional di tahun sebelumnya yang tembus 120.000 ton. Tapi kalau MBG ini benar-benar jalan konsisten sampai 5 tahun ke depan, akumulasi serapan ayam bisa capai 635.000 ton. Nah, Sobat Pans, satu lagi yang perlu dicermati adalah kuota GPS alias Grandparent Stock. Di tahun 2024, kuota GPS sempat diturunkan jadi 530.000, dan ini diperkirakan bakal nurunin produksi ayam nasional jadi sekitar 3,4 juta ton di tahun 2025. Ini justru bisa menciptakan potensi excess demand dalam jangka menengah dan bantu stabilin harga ayam. Tapi di sisi lain, kuotanya kembali dinaikkan ke 580.000 di tahun 2025 buat antisipasi peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa alasan utama kenapa Cepin masih terbilang menarik. Yang pertama, market leader di industri perunggasan, kemudian harga bahan baku yang stabil dan terkendali, lalu perbaikan struktural industri, plus potensi besar dari program makan bergizi gratis, dan tentunya pertumbuhan positif di segmen makanan olahan. Nah, tapi tetap ya Sobat Pans, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, expose besar ke segmen farm sekitar 54% yang sensitif terhadap harga ayam. Kemudian tantangan daya beli masyarakat dan juga ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Oke Sobat Pans, itu dia ulasan singkat kita tentang saham Cepin. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.